Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Lestari dari kelas B angkatan 18 ini dengan NIM 183145201066. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi obat tetes hidung. Hidung mempunyai fungsi untuk menyaring udara dari segala macam debu yang masuk melalui hidung. Tanpa penyaringan ini mungkin debu dapat mencapai paru-paru. Di depan rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara, menyaring butiran debu kasar, sedangkan butiran debu halus ditahan atau melekat pada mukosa hidung. Mukosa hidung ditutupi oleh suatu lapisan yang disebut epitel respirateris yang terdiri dari sel-sel rambut getar serta sel leher. Sel-sel rambut getar ini mengeluarkan lendir yang tersebar rata sehingga merupakan suatu lapisan tipis yang melapisi mukosa hidung sehingga debu dan bakteri ditahan atau melekat. Debu dan bakteri yang melekat ini dikeluarkan ke arah berlawanan dengan tujuan tenggorokan. Selanjutnya itu ada sediaan tetes hidung. Sediaan tetes hidung adalah salah satu sediaan steril yang digunakan pada rongga hidung untuk memperoleh efek sistemik atau lokal. Berisi satu atau lebih bahan aktif. Sediaan tetes hidung tidak boleh mengiritasi atau memberikan efek negatif pada fungsi mukosa hidung dan silianya. Sediaan hidung mengandung air, pada umumnya isotonik, dan dapat berisi eksipian. Sebagai contoh, untuk melakukan penyesuaian sifat merekat untuk sediaan, untuk melakukan penyesuaian dan stabilitas pH, untuk meningkatkan kelarutan bahan aktif dan kestabilan sediaan itu. Beberapa jenis-jenis sediaan tetes hidung itu, yang pertama ada nasal drops. Nasal drops adalah obat tetes hidung yang digunakan untuk meringankan inflamasi membran hidung. Yang kedua ada nasal spray, adalah obat semprot hidung yang digunakan untuk alergi. Baik, selanjutnya itu cara penggunaan obat tetes hidung nasal drops. Yang pertama, hembuskan udara keluar melalui hidung. Yang kedua, cuci tangan Anda menggunakan sabun hingga bersih. Yang ketiga, periksa ujung penetes untuk memastikan tidak rusak atau retak. Yang keempat, hindari ujung penetes bersentuhan dengan hidung. Yang kelima, miringkan kepala Anda sejauh mungkin atau berbaring telentang di permukaan yang datar seperti di kasur. Yang keenam, teteskan obat sesuai yang telah ditentukan. Yang ketujuh, tekuk kepala ke depan ke arah lutut dan gerakan secara perlahan ke kiri dan kanan. Yang kedelapan, tetaplah dalam posisi ini selama beberapa menit. Selanjutnya yaitu bersihkan ujung penetes dengan air hangat dan segera tutup obat tetes. Yang terakhir yaitu cuci tangan sampai bersih. Selanjutnya yaitu sediaan hidung. Sediaan tetes hidung adalah salah satu sediaan steril yang digunakan pada rongga hidung untuk memperoleh efek sistemik atau lokal. Berisi satu atau lebih bahan aktif. Sediaan tetes hidung tidak boleh mengiritasi atau memberikan efek negatif pada fungsi mukosa hidung dan silianya. Sediaan tetes hidung mengandung air, pada umumnya tidak mungkin berisi eksipien. Sebagai contoh, untuk melakukan penyesuaian sifat merekat untuk sediaan, untuk melakukan penyesuaian dan kestabilan pH, untuk meningkatkan kelarutan bahan aktif serta kestabilan sediaan itu. Obat tetes hidung atau OTH adalah larutan yang mengandung air dalam pembawa minyak, yang dengan cara penggunaannya yaitu dengan cara meneteskannya atau menyemprotkannya ke dalam hidung
ke dalam lubang hidung pada daerah nasopharyngeal dan mengandung zat suspensi pendapar serta pengawet. Beberapa kategori tersediaan hidung dapat dibedakan. Yang pertama ada nasal drops. Nasal drops adalah obat tetes hidung yang digunakan untuk meringankan inflamasi membran hidung. Yang kedua ada nasal spray, adalah obat semprot hidung yang digunakan untuk penderita alergi hidung, rintis alergi, serta sinusitis. Yang ketiga ada nasal washes, adalah obat cuci hidung yang digunakan untuk rambut hidung yang terdapat dalam permukaan hidung agar tetap terjaga sehat serta berfungsi dengan baik. Baik, selanjutnya itu langkah cara pemakaian nasal spray. Yang pertama, cuci tangan dan bersihkan hidung. Yang kedua, kocok botol perlahan. Yang ketiga, tutup salah satu lubang hidung dan miringkan kepala sedikit ke depan. Yang keempat itu letakkan tip 0,5 sampai 1 cm pada hidung. Selanjutnya, jangan semprotkan secara langsung ke bagian septum. Yang selanjutnya itu tahan posisi botol dan semprotkan 1 kali tanpa ragu-ragu. Selanjutnya ulangi langkah ke-3 sampai langkah ke-6 pada hidung lainnya. Yang selanjutnya itu bersihkan tip dengan tisu kering dan tutup kembali. Yang terakhir, jika alat tidak digunakan selama 14 hari atau lebih, maka alat perlu diperhatikan kembali fungsinya. Jika tidak terbentuk droplet yang baik, maka bersihkan tip. Selanjutnya itu adalah cara pemakaian nasal washes. Yang pertama yaitu siapkan alat untuk cuci hidung, misalnya spoit atau jarum atau suntik yang telah dilepaskan jarumnya. Yang kedua gunakan air yang bersih atau dapat juga menggunakan cairan infus atau air yang steril. Yang ketiga, beli larutan salin atau dijual bebas di apotik. Dapat juga membuatnya sendiri, yaitu larutan garam dapur non yodium dengan takaran 3 sendok dicampur dengan 3 sendok teh baking soda dicampur dengan air hangat. Selanjutnya, cuci tangan sebelum cuci hidung, lalu masukkan larutan salin ke dalam alat. Miringkan kepala dengan posisi 45 derajat agar air mengalir, lalu cuci hidung dengan menyemprotkan alat ke dalam lubang hidung dan alirkan ke lubang hidung sebelahnya. Usahakan bernafas melalui mulut dan bukan hidung sesuai dengan prosedur ini. Lakukan hal yang sama pada hidung sebelahnya, lalu bersihkan kedua lubang hidung dengan menggunakan kain dan bernafas seperti biasa. Formulasi dari obat tetes hidung yaitu umumnya OTH mengandung zat aktif antibiotik seperti kloramfenikol, neomycin sulfat, dan polymyxin B-sulfat, sulfonamida, vasokonstriktor, antiseptik atau germisid seperti hidrogen peroksida, dan anestetika lokal seperti lidocaine HCl. Baik, selanjutnya itu ada bahan tambahan yaitu suspensi, misalnya sorbitan, polisorbat atau surfaktan lain yang cocok, tetapi kadar tidak boleh melebihi dari 0,01. Yang kedua ada pengental. Larutan yang sangat encer atau sangat kental dapat menyebabkan iritasi mukosa hidung, misalnya metilselulosa dengan kadar 0,1 sampai 0,5% dan CMC-NA dengan kadar yaitu 0,5 sampai 2%. Selanjutnya itu ada pengawet. Pengawet yang digunakan yaitu sama dengan pengawet yang digunakan pada larutan obat mata, yaitu benzokanium klorida yaitu dengan kadar 0,01 sampai 0,1% dan klorbutanol yaitu dengan kadar 0,5 sampai 0,6%. Baik, selanjutnya itu ada tonisitas.
kalau dapat dibuat larutan isotonis atau dengan kadar 0,9% NaCl atau sedikit hipertonis dengan memakai NaCl atau dextrosa. Yang selanjutnya itu ada sterilisasi filtrasi dengan menggunakan filter membran dengan ukuran pori 0,45 sampai 0, atau 0,2, panas kering autoclave, sterilisasi gas dengan etilen peroksida. Baik, selanjutnya itu ada langkah pembuatan obat tetes hidung. Yang pertama yaitu sterilisasi alat dan bahan. Kedua, memasukkan natrium klorida ke dalam api atau aquaporinjeksi atau larutan 1. Yang ketiga, memasukkan efedrin NaCl ditambah klorbutanolum ke dalam aquaporinjeksi atau larutan 2, lalu dicampurkan larutan 1 dan larutan 2 hingga homogen, lalu ditambahkan propilen glikol, lalu dimasukkan aquaporinjeksi sampai 10 ml, lalu dimasukkan ke dalam wadah, lalu sterilisasi akhir. Baik, selanjutnya itu ada persyaratan dalam pembuatan obat tetes hidung. Yang pertama yaitu ada viskositas. Penambahan bahan metil selulosa sebanyak 0,5% untuk mendapatkan viskositas larutan yang seimbang dengan viskositas mukosa hidung. Yang kedua ada tonisitas. Iritasi mukosa hidung tidak akan terjadi jika larutan isotonis atau hipertonis atau sedikit hipertonis. Namun jika larutan sangat pekat atau sangat encer akan menyebabkan iritasi mukosa hidung. Untuk tonisitas kita dapat menambahkan NaCl dan dextrosa. Selanjutnya ada isohidris, yaitu keasaman atau pH sekresi hidung pada orang dewasa antara 5,5 sampai 6,5, sedangkan pada anak-anak yaitu antara 5,0 sampai 6,7. Rintis akut menyebabkan pergeseran pH ke arah basa, sedangkan peradangan akut menyebabkan pH ke arah asam. Sebaiknya kita menggunakan dapur fosfat dengan pH 6,5. Selanjutnya, obat tetes hidung harus steril. Untuk menjaga agar terhindar dari kontaminasi, maka penambahan preservatif juga dilakukan, misalnya nipagin dengan nipasol atau kombinasi keduanya. Nipagin dengan kadar 0,04 sampai 0,01%, sedangkan untuk campurannya yaitu 0,026 sampai. Baik, selanjutnya itu ada tetes hidung harus steril. Untuk menjaga agar obat tidak terkontaminasi, maka dilakukan penambahan preservatif, misalnya nipagin dengan nipasol atau kombinasi keduanya. Nipagin dipakai 0,04 sampai 0,01%. Dan untuk campurannya biasa dibuat dengan kombinasi nipagin 0,026% tambah nipasol 0,014%. Next, selanjutnya itu harus mengandung antibakteri untuk mereduksi untuk pertumbuhan saat obat diteteskan. Selanjutnya itu zat aktif berkhasiat dekongenstan, anestetik lokal atau antiseptik. Selanjutnya, hindari pemakaian atau penggunaan larutan obat yang bereaksi alkali, lalu penggunaan gutai nasalis pada bayi tidak boleh mengandung mentol. Yang terakhir, tidak menggunakan cairan pembawa minyak mineral atau minyak lemak, dan sebagai cairan pembawa umumnya digunakan air. Baik, selanjutnya itu ada evaluasi sediaan. Yang pertama yaitu ada sterilisasi, 2 kejernihan, 3 pH derajat keasaman. Yang keempat berat atau volume sediaan. Next, selanjutnya itu keseragaman bobot. Dilakukan untuk sediaan tetes hidung berupa larutan, timbanglah massa sediaan tetes, sediaan
hidung secara individu 10 wadah dan tentukan rata-rata bobotnya. Tidak lebih dari 2 bobot individu menyimpang dengan lebih dari 10% dan rata-rata bobot dan sama sekali tidak menyimpang lebih dari 20%. Selanjutnya, keseragaman bobot. Untuk keseragaman bobot isi dilakukan untuk tetes hidung berupa emulsi atau larutan. Baik, selanjutnya itu ada pemilihan wadah. Label obat tetes hidung harus mengandung hal-hal berikut. Yang pertama yaitu nama dan jumlah bahan aktif. Yang kedua, instruksi penggunaan atau instruksi penggunaan sediaan tetes hidung. Yang ketiga, tanggal daluarsa. Yang keempat itu ada kondisi penyimpanan tetes hidung. Baik, selanjutnya itu dalam wadah yang tertutup baik dan terlindungi dari cahaya matahari. Selanjutnya, jika penyimpanan dilakukan di dalam kontainer yang tertutup baik. Jika sediaan steril, maka simpanlah di dalam wadah steril yang kedap udara. Selanjutnya itu ada kompatibilitas wadah terhadap sediaan jadi. Wadah kompatibilitas terhadap sediaan jadi karena zat aktif dan bahan tambahan cocok, dan bahan tambahan dalam sediaan cocok dengan api atau aqua pro injeksi. Serta wadah juga terhindar dari matahari langsung yang terbuat dari gelas dan berwarna. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai keuntungan dari obat tetes hidung. Yang pertama itu metabolisme enteroperatik dan dinding usus dikurangi. Yang kedua itu penguraian di saluran pencernaan dihindari. Yang ketiga, kecepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi serta profil konsentrasi obat dalam plasma terhadap waktu sebanding dengan pemberian dengan intravena. Baik, keuntungan yang selanjutnya itu banyak pembuluh dan struktur membran mukosa yang permeabel sehingga memungkinkan pemberian secara sistemik. Yang selanjutnya itu adalah kekurangan dari obat tetes hidung ini sendiri, yaitu metode dan teknik pemberian sulit karena memerlukan alat bantu yang digunakan untuk ukuran yang tepat. Yang kedua yaitu lokasi obat yang tepat sulit dicapai. Yang terakhir yaitu kecepatan pembersihan. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi sendiri yaitu ada luas permukaan untuk absorpsi aliran darah, waktu kontak, penyakit, dan aktivitas enzim mukus. Baik, sedikit dari saya, yaitu sebelum kita memahami bagaimana cara penggunaan obat tetes yang benar, ada baiknya kita mengetahui dulu fungsi dari obat tersebut. Karena masih banyak orang yang bermasalah karena alergi, asma, atau sinusitis atau radang sinus. Biasanya diresepkan obat tetes hidung oleh dokter. Obat ini memiliki banyak fungsi untuk saluran pernafasan, yaitu seperti mengembalikan kelembapan hidung karena udara kering. Yang kedua, membersihkan saluran hidung dari bakteri, virus atau alergen, mengencerkan nadi kental yang menyebabkan penyumbatan. Tujuan dari memberikan obat tetes pada bayi yaitu agar lendir di dalam hidung menjadi encer dan dikeluarkan dengan mudah. Akan tetapi pemberian obat tetes hidung pada bayi kurang baik karena menggunakan obat tetes
obat tetes hidung pada bayi sangat berbahaya karena cairan bisa saja tertelan atau mengalir ke arah mata atau kepala dan lain-lain. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi teknologi sediaan steril, yaitu mengenai obat tetes hidung. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.